Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo mencatat sebanyak 13 warga negara asing melakukan pelanggaran keimigrasian sepanjang tahun 2025. Dari jumlah tersebut, WNA asal Tiongkok mendominasi dengan 9 kasus, disusul Vietnam 3 kasus, dan Pakistan 1 kasus. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo, Gelora Adil Ginting menjelaskan bahwa pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah penyalahgunaan izin tinggal, yakni penggunaan izin yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberiannya. Selengkapnya pemirsa, informasi akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Gorontalo, rekan Jeffrey Potabuga. Silakan laporan Anda. Baik, rekan Nurma dan Tribuners, saya Jeffrey Potabuga melaporkan langsung dari Provinsi Gorontalo, di mana kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo mencatat sepanjang tahun 2025 terjadi ribuan permohonan paspor dari masyarakat di Provinsi Gorontalo. Hingga 12 Desember 2025, total permohonan paspor yang masuk mencapai 5.451 permohonan. Dari jumlah tersebut, mayoritas masyarakat Gorontalo memilih paspor elektronik atau e-paspor. Data imigrasi Gorontalo mencatat sebanyak 3.160 pemohon mengajukan paspor elektronik, sementara 2.291 pemohon lainnya mengajukan paspor biasa. Tren ini menunjukkan pergeseran preferensi masyarakat terhadap dokumen perjalanan yang dinilai lebih aman dan praktis, seiring dengan kebijakan nasional yang mendorong penggunaan paspor elektronik di seluruh Indonesia. Bahkan sejak 1 Oktober 2025, kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo secara resmi hanya melayani penerbitan paspor elektronik. Kebijakan ini membuat seluruh pemohon paspor baru maupun pengganti otomatis menggunakan jenis paspor elektronik. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah permohonan paspor di Gorontalo pada 2025 mengalami penurunan. Pada tahun 2024 lalu tercatat sebanyak 6.943 permohonan paspor atau lebih tinggi dibandingkan tahun ini. Penurunan jumlah pemohon tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari mobilitas masyarakat yang belum sepenuhnya pulih hingga kondisi ekonomi yang berdampak pada rencana perjalanan ke luar negeri. Selain pelayan paspor Tribuners, kantor imigrasi Gorontalo juga mencatat aktivitas pergerakan warga negara asing atau WNA yang masuk dan berada di wilayah Provinsi Gorontalo sepanjang 2025. Sebagian besar WNA yang tercatat merupakan wisatawan. Hal ini terlihat dari data perpanjangan izin tinggal kunjungan yang mencapai 117 permohonan selama tahun 2025. Namun secara administrasi, data ini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi real di lapangan. Tidak semua WNA yang datang ke Gorontalo melakukan perpanjangan izin tinggal di kantor imigrasi Gorontalo karena sebagian hanya singgah dalam waktu singkat atau melanjutkan perjalanan ke daerah lain. Selain itu, Tribuners, perlintasan orang asing juga tercatat melalui tempat pemeriksaan imigrasi Pelabuhan Anggrek di Gorontalo Utara sepanjang 2025. Sebanyak 207 kru kapal tercatat masuk ke wilayah Indonesia melalui pelabuhan tersebut. Dari jumlah itu, 26 orang merupakan warga negara Indonesia, sementara 181 lainnya adalah warga negara asing. Mayoritas kru kapal yang masuk merupakan awak kapal barang yang berkaitan langsung dengan aktivitas perdagangan dan logistik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pergerakan orang asing ke Gorontalo tidak hanya berkaitan dengan sektor pariwisata, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi, khususnya distribusi barang melalui jalur laut. Terkait asal negara WNA, Tribuners, kantor imigrasi Gorontalo belum memiliki data yang sepenuhnya merepresentasikan negara asal saat pertama kali masuk ke Gorontalo. Hal ini disebabkan Bandara Jalaluddin Gorontalo bukan merupakan bandara internasional. Seluruh WNA yang datang ke Gorontalo terlebih dahulu masuk melalui tempat pemeriksaan imigrasi internasional di provinsi lain. Namun gambaran kewarganegaraan WNA di Gorontalo dapat dilihat dari data pelayanan keimigrasian khususnya perpanjangan izin tinggal. Dari data tersebut, WNA asal Tiongkok tercatat sebagai yang paling banyak mengajukan perpanjangan izin tinggal di Gorontalo sepanjang 2025. Selain itu, Tribuners, pelayanan kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo juga mencatat adanya pelanggaran keimigrasian yang melibatkan WNA selama tahun 2025. Sebanyak 13 WNA terbukti melakukan pelanggaran ketentuan keimigrasian.
Pelanggaran yang paling didominasi adalah penyalahgunaan izin tinggal, yakni penggunaan izin yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberiannya. Berdasarkan kewarganegaraan, pelanggaran didominasi oleh WNA asal Tiongkok sebanyak 9 orang, disusul WNA asal Vietnam sebanyak 3 orang, serta 1 orang WNA asal Pakistan. Seluruh WNA yang terbukti melanggar telah dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dari wilayah Indonesia. Baik, demikian yang dapat saya laporkan. Kembali ke studio, Nurma. Baik, terima kasih rekan Jeffrey dan selamat bertugas kembali. Mari, Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.